saling menyayangi. Itulah harapan saya. Jangan pernah kita mengingat pemberian kita kepada orang lain, tapi kenanglah pemberian orang lain kepada kita. Jangan pernah kita mengingat orang itu menyakiti kita, tapi ingatlah kita sering menyakiti orang lain. Saya mohon doanya di akhir ini, di pensiun ini masih diberikan Allah saya untuk menembus dosa-dosa saya, untuk lebih kuat lagi beribadah. Selagi masih ada diberi kesempatan kepada ibu-ibu, kemana arah pendidikan ini? Di tangan ibu-ibu dan di tangan bapak-bapak. 20 tahun sudah memberi amanah pendidikan ini. Itulah dengan bapak yang bertanggung jawab sebagai perpanjangan tangan dari bapak kepala dinas. Sukses di sekolah, sukses di kepala dinas. Hancur di sekolah, hancur di kepala dinas. Jadi kalau bukan kita yang memelihara jenjang kita, siapa lagi? Mungkin di instansi lain boleh saja, mungkin bekerjanya ya biasa saja karena dihadapinya kertas. Tapi yang kita hadapi adalah manusia. Harus maksimal mungkin kita menghadapinya. Nah, di sini juga kita berharap untuk ke depan lebih maju dengan adanya pengawas-pengawas muda. Selama ini kami sangat merasa kekurangan, sangat merasa lemah, tapi kami bisa lihat ke depan potensi pengawas-pengawas kita lebih oke. Jadi jangan kita di belakang mereka, ya, jangan bertanya kepada orang lain, tapi tanyakan sesuatu itu kepada ahlinya. Itulah harapan saya. Nah, kemudian ini saya ada sedikit menjual obat dan harus beli. Ya. Mungkin pengalaman saya selama 2 tahun ada obat mata. Selama 2 tahun ini sering saya bilang juga sama Pak Aidul, saya seperti menangis. Air mata selalu keluar, habis itu kalau melihat kabur. Sesudah saya kepada Aceh, saya jumpa sama teman Lampang. Dia kasih apa namanya itu Pak? Tips. Obat. Obat itu tidak murah, tapi harus kita. 1. Obat. Bacalah Al-Quran setiap malam. Bukan dihafal, tapi dilihat dan dibaca. Tapi 1 malam pun jangan besar, walaupun itu hanya sekedar lihat, bukan di HP, tapi di buku. Ya, itu terapkan. Kemudian saya lihat juga, waktu sujud itu buka matamu. Kenapa dibuka? Itu terapkan. Selagi kita sujud, dekat mata kita dengan sajadah, lensa itu mengeras, kencang. Ketika kita bangun, dia mengendong. Jadi berapa kali 1 hari kita sholat, buka mata. Bukan berarti tidak boleh tutup mata ya Pak, kalau kita konsen. Tapi waktu sujud itu buka. Antara matamu dengan sajadah sangat dekat. Jadi lensa itu lebih kencang, ya, lebih tetap. Waktu kita angkat, dia mengendong. Jadi kencang, kendor, kencang, kendor. Insya Allah sudah setahun saya tidak pakai lagi kacamata. Itu saya sendiri ya. Kalau belum saya nggak pernah. Saya pribadi. Nah, memang agak susah ya. Agak susah untuk menerapkan. Insya Allah itulah obat saya supaya nanti dapat juga kami jajan ke sana ya. Tapi setiap Yasin pun nggak apa-apa, tapi jangan di HP, lihat di buku, di Quran. Nah, enggak bisa banyak 1 ayat, karena itu terapi katanya, tidak boleh tidak. Saya sudah lama, mungkin ada 5 tahun yang silam dikasih tahu, tapi saya nggak amal. Sudah ke dokter, sudah kemana-mana, ternyata benar, saya nggak pakai kacamata. Dan air mata itu kecuali menangis baru dia keluar. Kalau nggak selalu, sering saya bilang, Pak begini mata saya.
Insya Allah. Jadi mungkin inilah untuk kenang-kenangan buat berubah. Amin. Pada suatu saat saya tagih obat saya tuh masih jalan nggak? Ada dokter yang lebih canggih ya, saya nggak bisa juga larang ya, ada yang lebih canggih lagi dari Al-Quran dan sholat itu ya, itu terserah itu pada bapak. Cuman saya berpikir ada yang lebih tinggi dari Al-Quran, ya ada yang lebih tinggi dari sholat. Kenapa? Itulah yang nanti akan mendampingi kita. Mungkin saya lihat seperti ibu bilang, bapak juga bilang, ini buku selalu kita pegang. Pada akhirnya hari ini semua SK, semua jabatan, semua pangkat. Tapi itulah Al-Quran itu yang selalu dekat sampai kita hari-hari. Dan katanya di sana nanti itu yang datang melalui kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak.